Izinkan saya menceritakan pengalaman lain yang saya alami. Ada seorang pria yang datang kepada saya, saat itu di sebuah perkemahan pemuda dan dia adalah seorang pemuda, usianya sekitar 16 tahun. Dan ada sekitar 100 anak di sana. Dan saya adalah pembicara kesehatan. Dan gadis-gadis ini membawanya dan berkata, lututnya sakit, bisakah Anda memperbaiki lututnya? Jadi saya mulai menyelidiki. Saya berkata, apakah lutut Anda pernah terluka? Ya, saya mengalami robek otot di lutut. Katanya, sekitar 2 bulan yang lalu. Saya berkata, oh, apa yang telah Anda lakukan? Dan dia mengeluarkan bungkusan dari sakunya yang penuh dengan tablet merah muda yang besar. Dan saya langsung tahu bahwa itu adalah obat penghilang rasa sakit yang berat. Saya berkata, siapa yang memberimu ini? Oh, tante saya. Dia seorang dokter dan dia memberikannya padaku. Apa yang dia lakukan adalah dia bangun, minum obat penghilang rasa sakit dan pergi bermain sepak bola. Dan kemudian berlari-lari sepanjang hari. Obat penghilang rasa sakit itu menghentikan rasa sakitnya, tetapi rasa sakit itu ada di sana untuk memberitahunya, berhenti. Saya berkata kepadanya, setiap kali Anda meminum obat penghilang rasa sakit itu, Anda kehilangan pesan dari tubuh Anda yang memberitahu Anda untuk berhenti. Baiklah, apa yang harus saya lakukan? Saya berkata, saya rasa Anda harus membeli sepasang kruk. Saya rasa Anda harus mulai melakukan terapi panas dan dingin. Anda harus mulai melakukan tapal dan Anda harus mengangkat kaki itu. Oh, dia tidak menyukai saran saya. Dia hanya ingin saya memiliki krim atau sesuatu yang dapat dioleskan di lututnya dan akan langsung sembuh. Itu sebabnya saya tidak ingin obat penghilang rasa sakit ketika pergelangan kaki saya terluka. Saya ingin mendengar rasa sakitnya. Kami memiliki seorang wanita yang mengikuti program kami dan dia menggunakan morfin yang sangat berat untuk mengatasi rasa sakitnya. Dia menderita kanker perut. Sekarang, kita tidak akan menyinggung morfin itu. Karena ketika seseorang berada dalam stadium lanjut kanker dan mereka sangat kesakitan, adalah sebuah belas kasihan untuk memberi mereka sesuatu untuk meringankan rasa sakit itu. Tentu saja, saya sama sekali tidak mempermasalahkannya. Sekarang, kami menemukan bahwa ususnya tidak bergerak selama 6 hari. Jadi kami memberinya pengobatan herbal dan air. Dan kami membuat ususnya bergerak, kami membuat saluran pencernaannya bergerak. Dalam waktu 24 jam, dia bisa mengurangi separuh morfinnya. Dalam waktu 5 hari, dia sudah tidak menggunakan morfin. Itu sebabnya Anda harus menyelidiki, mengapa ada sakit. Sekarang, setiap kasus berbeda. Itu sebabnya tidak bisa ada selimut untuk setiap kasus. Anda harus menyelidiki dan mencari tahu mengapa rasa sakit itu ada. Dan terkadang itu adalah kerusakan yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Dan kemudian Anda memiliki penumpukan jaringan parut. Jadi, ketika ada penumpukan jaringan parut, Anda bisa mengompresnya dengan minyak jarak. Apa yang dilakukan minyak jarak adalah meresap sangat-sangat dalam. Jadi dengan minyak jarak, minyak ini meresap sangat-sangat dalam. Dan dimanapun minyak jarak menembus, ia memecah benjolan, bengkak, adesi. Jadi kompres minyak jarak sangat baik untuk memecah jaringan parut. Dan beberapa orang yang menjalani operasi mungkin 20 tahun yang lalu mulai mengalami masalah karena jaringan parut. Yang juga penting adalah terapi panas dan dingin di perut. Atau bak mandi besar di mana mereka bisa duduk di tempat yang panas dan duduk di air yang dingin. Kemudian Anda akan mendapatkan suplai darah yang banyak ke area tersebut. Dan kemudian kompres minyak jarak. Jadi dengan kompres minyak jarak, dapat digunakan lagi dan lagi dan lagi. Sebaiknya Anda tidak meminum minyak jarak. Pada dasarnya, Anda mengoleskannya di bagian luar tubuh. Saya telah bertemu dengan beberapa wanita yang dapat memecah benjolan payudara mereka dengan minyak jarak. Ketika benjolan itu besar, itu terasa sakit. Mereka bilang minyak jarak membuat benjolan itu langsung mengecil. Tidak dalam semalam, dan bahkan tidak dalam sebulan. Ini mungkin 20 tahun dalam pembuatannya. Namun kabar baiknya, ini tidak hilang dalam 20 tahun, tapi sedikit demi sedikit. Jadi kami memiliki seorang pemuda yang datang untuk melakukan program kami. Dia baru berusia 15 tahun dan dia menderita sakit di duburnya di sekitar daerah anus. Dia sudah pernah menjalani beberapa kali operasi di sana, jadi dia memiliki sedikit jaringan parut di sana. Dan kadang-kadang dia mengeluarkan cairan usus, yang tentu saja sangat memalukan bagi seorang anak laki-laki berusia 15 tahun. Kadang-kadang dia mengalami sembelit dan kemudian dia tidak mengalami kebocoran. Jadi itu menandakan bahwa ususnya tidak berfungsi. Jadi kami membuat ususnya bekerja. Kami memberinya beberapa daun slippery elm, yang melapisi, menenangkan, dan menyembuhkan lapisan usus. Dan kami melakukan mandi terapi panas dan dingin di bak mandi duduk. Lihat, dengan bak mandi duduk.
Anda punya bak mandi seperti ini. Dan dia akan duduk di bak mandi seperti itu. Jadi airnya seperti ini. Dan kami melakukannya. Kami membuat senyum lebar di wajahnya karena hal ini membuatnya sangat lega. Jadi kami melakukan terapi panas selama 3 menit, terapi dingin selama 30 detik, dan kami melakukannya 3 kali. Kami melakukannya setiap pagi dan setiap malam. Dan dia tidak mengalami kecelakaan saat bersama kami. Perutnya bekerja jauh lebih baik. Dan terapi panas dan dingin ini membawa kelegaan luar biasa pada rasa sakit yang dia rasakan di anusnya. Kami juga mendorongnya untuk membekukan minyak jarak. Jadi, Anda mengoleskan minyak jarak pada, katakanlah, sebuah kapas, dan Anda membuatnya sebesar jari kelingking Anda. Dan kemudian rendam kapas itu dengan minyak jarak dan Anda membekukannya. Butuh waktu 3 hari untuk membekukannya. Jadi yang kami lakukan adalah, ketika mereka membeku, dia memasukkan minyak jarak ke dalam anusnya, jadi itu seperti alat kontrasepsi, dan dia membiarkannya di sana sepanjang malam. Jadi pagi harinya, ketika dia ke kamar mandi, minyak itu akan keluar bersama kotoran harian. Jadi dia melakukan itu setiap malam. Kami melakukan terapi panas dan dingin 2 kali sehari dan dia pulang ke rumah sebagai pemuda yang sangat bahagia. Dia pulang tanpa rasa sakit. Dan ketika dia datang, dia mengatakan rasa sakitnya rata-rata 4, 5, kadang-kadang 6 dari nilai 10. Pasti 6 dari nilai 10 jika dia banyak berdiri. Ingat, dia baru berusia 15 tahun dan para dokter mengatakan mereka tidak bisa melakukan operasi lagi di daerah anus. Mereka mencoba mengencangkannya sedikit agar dia tidak mengalami kebocoran. Tapi terapi panas dan dingin itu, mereka memiliki efek yang kuat pada daerah anus itu. Saya tidak mendengar kabarnya lagi. Dan sekitar 5 tahun kemudian, seorang wanita mengikuti program kami dan dia mengatakan bahwa dia adalah keponakannya. Dia berkata, dia tidak pernah mengalami kebocoran lagi. Dia berkata, itu sangat luar biasa. Dia dan orang tuanya tidak bisa mempercayai perubahan itu. Sekarang, saya menyarankan ketika dia pulang ke rumah, agar dia melakukan terapi air panas dan dingin setiap malam selama 30 hari. Lalu dia bisa istirahat sebulan dan melakukannya selama 30 hari lagi. Hanya butuh waktu 15 menit. Saya berkata, cari saja waktu di mana Anda bisa melakukannya. Jadi dia melakukannya di malam hari, yang tentu saja merupakan waktu terbaik. Dia mungkin melakukannya di malam hari dan kemudian mandi dan tidur. Sekarang, Anda tidak perlu membujuknya untuk melakukan hal ini. Dia sangat bersemangat. Bagaimanapun, saya bertemu dengan seseorang yang mengenalnya 10 tahun kemudian. Jadi ini terjadi sekitar 18 tahun yang lalu. Dan mereka berkata, dia sudah menikah sekarang dan istrinya sedang mengandung anak pertama mereka. Bagus sekali. Perawatan yang begitu sederhana.